Ibrahim dan putranya Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Adik-adik semuanya selamat pagi, selamat berjumpa bersama dengan Kak Jamal. Senang ya pagi hari ini bisa mendampingi dan menemani adik-adik semuanya dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, pagi hari ini adik-adik ada suasana yang berbeda. Coba Kak Jamal menggunakan apa? Nah, adik-adik, alat ini adalah alat untuk memperlindung diri ya dari virus corona. Untuk adik-adik yang ada di rumah, kalian juga harus menjaga kesehatan, kemudian rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Kalaupun memang harus berkerumun, lakukanlah jaga jarak. Nah, adik-adik, dengan begitu mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kira-kira kisah atau cerita apa yang akan dihadirkan untuk kalian? Kak Jamal ditemani oleh sahabat kita yang sangat istimewa, yaitu si Badar. Badar, sudah siap untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah? Baiklah, aku sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Wah, pagi hari ini aku dan Kak Jamal sangat senang. Apalagi akan bercerita tentang kisah para nabi dan para rasul. Kali ini aku dan Kak Jamal akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dan ada lagi putra beliau yang bernama Ishak alaihis salam. Nah, teman-teman, untuk saat ini aku akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kak Jamal, siap ya Kak Jamal bercerita untuk teman-teman yang ada di rumah. Ayo Kak Jamal. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail ini diawali dari keinginan Nabi Ibrahim untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalian tahu bahwa Nabi Ibrahim memiliki putra bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail lah yang kemudian diajak oleh baginda Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah Baitullah. Jadi Ka'bah Baitullah bangunannya itu sempat roboh adik-adik. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sebuah perintah yang sangat luar biasa, yaitu perintah melalui mimpi. Nah, Badar, coba ceritakan kepada adik-adik yang di rumah, mimpi apakah yang dimaksud? Teman-teman, Nabi Ibrahim ternyata bermimpi. Di mimpinya itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Ya ampun, Nabi Ibrahim itu sangat sayang kepada Ismail. Tapi di dalam mimpinya beliau melihat Nabi Ismail dibaringkan dan kemudian lehernya itu dipotong dengan menggunakan pisau. Ya ampun, teman-teman.
peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mimpinya itu terjadi pada Yaumu Arafah, hari di mana beliau tahu bahwa mimpi itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, kalau kalian bermimpi ada adab dan etikanya loh. Kalau mimpi yang baik, ucapkanlah alhamdulillah. Tapi kalau mimpi yang buruk, kalian harus menoleh ke arah kiri. Setelah itu, kalian boleh meludah dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Ibrahim meyakini mimpi itu betul-betul datang dari Allah. Begitu teman-teman. Bukan begitu Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali bagaimana Nabi Ibrahim kemudian menceritakan mimpi ini kepada putra kesayangannya yang bernama Nabi Ismail. Nah, adik-adik, apakah yang akan dilakukan oleh Nabi Ismail ketika mengetahui ayahnya diperintahkan untuk menyembelih dirinya? Apakah Nabi Ismail menerima apa yang dikatakan oleh ayahnya atau seperti apa? Nah, jangan kemana-mana. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Bagaimana tidak mulia perkataan Nabi? Perkataan Nabi adalah Al-Quran, dan perkataan Nabi dari hadisnya adalah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu omongan Nabi. Jadi dari sisi ucapan Nabi, maka telah dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak berucap kecuali dari Allah. Fi'il pekerjaan Nabi, Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah baginda Nabi benar-benar bangga dengan kita. Mubahin, Nabi bangga dengan kita. Kalau kita bangga dengan Nabi, wajar, jelas siapa baginda Nabi, siapa kita. Tapi ada saat Nabi fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati. Ada saatnya Nabi berbangga, oh ini umatku, oh ini umatku, oh ini umatku, dibanggakan, dipamerkan di antara umat yang lainnya. Jadilah orang yang semacam itu. Jangan bikin baginda Nabi sedih. Turadu ilayya a'malu ummati, akan disodorkan kepadaku amal umatku. Ramadan bulan penuh berkah, bulan di mana amal kebaikan dilipat gandakan. Salah satunya dengan turut berbagi sajian buka puasa kepada mereka yang membutuhkan. Dalam program donasi infak paket Ramadan, Al-Bahjah Miska sebagai sebuah manajemen infak, zakat, dan sedekah membantu menyalurkan takjil dan makanan untuk buka puasa bagi yang membutuhkan. Berbagi cinta dengan menebar berkah. Terima kasih Al-Bahjah Miska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah berbagi sajian buka puasa untuk panti asuhan, panti sosial, dan beberapa masyarakat sekitar. Terima kasih kepada para donatur yang ikut serta dalam program ini. Bagi jamaah yang ingin ikut andil juga bisa melalui rekening yang kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal di kesempatan pagi hari ini dan masih dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Masih bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ismail mengetahui ayahnya itu akan menyembelih dirinya? Kira-kira adik-adik kalau menjadi Nabi Ismail akan bergembira atau merasa sedih seperti ini? Rasanya sangat menakutkan. Nah, adik-adik, ada peristiwa yang sangat istimewa. Badar, dibantu yuk bagaimana peristiwa itu terjadi? Teman-teman, kalaupun Nabi Ismail mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya, Nabi Ismail justru berkata sesuatu yang sangat istimewa. Wah, amazing, wonderful. Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban yang spektakuler. Nabi Ismail berkata penuh dengan penghayatan, "Ayah, kalau memang itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah, ayah harus melakukannya. Lakukanlah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku akan menjadi orang yang bersabar. Insya Allah ayah lakukan ya." Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali Nabi Ismail menerima apa yang dikatakan oleh sang ayah, dan akhirnya beliau pamit untuk pergi di hadapan sang bunda. "Bunda, aku akan pergi dulu ya. Aku akan pergi bersama dengan ayah dan mengikuti apa yang ayah inginkan. Aku mohon sama bunda, bunda harus mengizinkan aku berangkat bersama dengan ayah. Apapun yang terjadi, bunda harus tetap sayang pada ayah ya bunda ya." Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Ismail kecil, adik-adik. Beliau diletakkan di atas sebuah batu, sementara kedua tangan dan kaki Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, adik-adik ya, kemudian diikatkan dengan sangat kencang. Khawatir kalau Nabi Ismail akan kesakitan, maka Nabi Ismail pun ditutup bagian kepalanya, adik-adik, sehingga matanya itu tidak bisa melihat. Yang ada Nabi Ismail hanya terpejam dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan kekhusyuannya. Nabi Ibrahim memulai meletakkan Ismail kecil itu dan meletakkan pisau yang ada di leher putra dari kesayangannya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim berusaha untuk menguatkan hati. Beliau pun mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya pisau itu pun, adik-adik, berusaha untuk dilibaskan, dijalankan ke leher putra tercinta, yaitu Nabi Ismail. Tapi ada yang aneh, adik-adik. Ternyata pisau yang digunakan itu tidak mempan sama sekali. Bahkan Nabi Ismail merasa dibuat geli dan tidak merasakan sakit. Bukan begitu, Badar? Betul sekali, teman-teman. Ya ampun, bagaimana mungkin pisau yang begitu tajamnya, yang bisa membelah sebuah batu,
ternyata tidak bisa melukai tubuh Nabi Ismail. Ya ampun, Nabi Ismail kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, sudah apa belum? Kok lama sekali, Ayah? Sudah apa belum? Tolong aku, Ayah. Sudah atau belum?" Teman-teman, ternyata Nabi Ibrahim juga merasa takjub dibuatnya, dan kemudian merasa heran. Beliau pun kembali memutuskan untuk memotong leher anaknya kembali. Apa yang terjadi? Wah, amazing! Ternyata pisau itu tidak bisa melukai. Begitu Kak Jamal. Luar biasa. Wow. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kehendak Allah. Di dalam Al-Quran, adik-adik masih ingat ketika Allah berfirman, "Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, apapun yang tidak mungkin terjadi, pasti akan terjadi. Semuanya adalah karena irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau yang tajam itu, yang seharusnya menyakiti leher Nabi Ismail, justru tidak membuahkan apapun. Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ismail dari pisau yang sangat tajam itu? Adik-adik, jangan kemana-mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahm wa tukrimuni bi nuril fahm wa tudhiruni ma ashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Di alamat Jalan Dewi Sartika nomor 99, Kelurahan Tuk Budal, Sumber, Cirebon. Toko Alisa, lengkap, up to date, dan murah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan tenang. Orang yang lagi bete, galau, ini termasuk adalah orang-orang yang memang jauh dari urusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli iman tidak mengenal galau. Ahli iman tidak pernah mengenal bete, stres. Orang bete, stres itu orang yang nggak kenal Allah. Orang-orang di luar sana itu, orang-orang di luar agama Islam, stres, bete, ya, galau. Nah ini juga, masya Allah, ini menandakan karena dirinya tidak mengingat Allah. Tetapi ahli iman, maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tak tahu diri. Sudah modalnya semuanya dari Allah, sahamnya dari Allah, semuanya kemudahan-kemudahan dari Allah, malah dipakai maksiat kepada Allah, rugi. Adik-adik, kembali bersama dengan Kak Jamal di pagi hari ini, dan dalam kisah yang sangat istimewa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail sudah dibaringkan dan kemudian disembelih oleh ayah tercinta, yaitu Nabi Ibrahim. Tapi adik-adik,
lehernya tidak terluka. Bahkan ada hal yang tidak diketahui oleh mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menolong hambanya. Ketika Nabi Ibrahim berusaha untuk memotong lehernya Nabi Ismail dengan mengucapkan takbir yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata leher itu tidak terputus. Maka Nabi Ismail pun menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata tiba-tiba Allah mendatangkan dari surga seekor kibas. Adik-adik tahu apa itu kibas? Seekor kambing yang sangat besar yang tiba-tiba menggantikan posisi Nabi Ismail alaihi salam. Begitu pisau itu mengenai leher si kambing, ternyata kambing itu pun terputus lehernya. Adik-adik, darah pun keluar dari leher kambing tersebut. Tapi tidak dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai gantinya kambing milik anak daripada Nabi Adam alaihi salam digantikan sebagai sembelihan yang sangat besar. Begitu ceritanya adik-adik. Hebat kan? Wah, teman-teman, amazing, wonderful. Berarti kalaupun sekarang ini seseorang melakukan kurban dan menggunakan domba atau kambing, itu karena sejarah di mana Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah dengan domba milik anak dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Ya ampun, teman-teman, ternyata Allah menyelamatkan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Dan inilah yang kemudian menjadi syariat Islam. Setiap memasuki bulan Hijriyah di tanggal 10, kita disunahkan untuk menyembelih kurban dan membagikan dagingnya itu kepada kaum muslimin. Membutuhkan pengorbanan dengan cara memberikannya kepada orang lain. Wah, amazing, wonderful. Adik-adik yang berbahagia, itulah mengapa kemudian kita kaum muslimin bersuka cita, menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memasuki hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini terkenal dengan hari raya kurban. Adik-adik, itulah sepenggalan kisah yang dialami oleh Nabi Ismail yang sangat istimewa. Seorang anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada ayahnya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Badar, adik-adik yang ada di rumah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting dan berharga, bahwa setiap muslim harus senantiasa yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan diberikan kemudahan. Dan Allah mengatakan setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kalaupun hari ini kita merasakan susah, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalan keluar akan diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, adik-adik, mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi bagi kalian untuk
menjadi anak Indonesia yang soleh dan juga solehah, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, Badar? Betul atau tidak? Teman-teman, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Jamal itu. Bagaimanapun, seorang muslim yang baik akan selalu berdoa dan berharap kepada Allah, tidak pernah merasa berputus asa, melainkan akan semakin semangat dan semangat sehingga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman, begitu Kak Jamal. Adik-adik yang berbahagia, mudah-mudahan saja kebersamaan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan Kak Jamal ya, 3M. 3M itu apa itu? Menjaga jarak, menjaga badan untuk selalu mencuci tangan, dan adik-adik jangan lupa menggunakan masker. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, kita semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, lain waktu, lain kesempatan, Kak Jamal akan kembali menemani kalian dengan kisah yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya.